Om Swastiastu, warganet sekalian yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan kembali melanjutkan membacakan Bhagavad Gita bab ke-8, Aksara Brahma Yoga. Nah, jadi Aksara Brahma Yoga ini masih bagian dari Samkhya Yoga. Ya. Nah, di mana Aksara Brahma Yoga ini adalah mengenai sifat Tuhan yang kekal abadi, tak terlahirkan, tiada awal dan tiada akhir. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita mengenai tempat itu, tempat Tuhan itu, kita tidak akan kembali ke dunia lagi, moksa. Ya. Oke, warganet sekalian, saya akan membacakan Bhagavad Gita bab 8 Aksara Brahma Yoga. Arjuna pun berkata, apakah Brahman itu? Apa Adyatman itu? Dan apa karma itu, oh Krishna? Apakah yang disebut Adi Buddha? Dan apa yang dinamakan Adi Daiwa? Siapa penguasa yadnya dalam badan ini, oh Krishna? Bagaimana dan betapa pula engkau diketahui oleh mereka yang telah menguasai diri di saat ajal tiba? Sri Bhagawan pun bersabda, yang kekal abadi maha agung adalah Brahman. Sifat alamnya dinamakan Adyatman. Karma adalah nama diberikan pada daya cipta yang melahirkan makhluk hidup di dunia. Adi Buddha adalah wujud yang tak kekal. Adi Dewata adalah hakikat purusya. Dan aku adalah di dalam wujud itu sebagai adiyatnya, oh manusia termulia Arjuna. Barang siapa pada waktu ajal tiba akan meninggalkan badan jasmani ini, mengenang aku selalu sampai kepadaku, ini tidak dapat diragu-ragukan lagi. Atau apa saja yang diingat pada saat ajal itu, meninggalkan badan jasmani ini, oh Arjuna, ia akan sampai pada keadaan yang terpikirkan itu, sebab ia terus-menerus terbenam dalam pikiran itu. Karena itu kapan saja ingatlah padaku selalu dan berjuanglah terus maju dengan pikiran dan pengertian tetap padaku, engkau pasti sampai kepadaku. Dengan pikiran terkendali dalam samadhi, tidak akan mengembara kemana-mana. Dia akan menuju kepada Maha Purusha bila dia melaksanakan meditasi kepadanya, oh Arjuna. Siapa saja akan memusatkan pikirannya kepada Maha Tahu, terpurba, Maha Kuasa, lebih halus daripada atom, pendukung segala dunia, bentuknya tak terlukiskan, bercahaya bagaikan matahari di atas segala kegelapan. Pada saat ajal tiba, dengan pikiran tenang, terkendali melalui bakti dan yoga, dan menempatkan prana tepat ada di antara kedua kening, ia mencapai Dia yang maha suci. Itu yang disebut yang kekal abadi oleh para ahli kitab suci Weda, oleh mereka yang telah terkendali, serta mereka yang bebas dari hawa nafsu dan dalam yang diinginkan oleh para brahmacari. Itulah yang kunyatakan kepadamu dengan singkat. Pengendalian pintu gerbang indria dengan membatasi pikiran ke dalam hati dan menempatkan prana di kepala dengan tetap melakukan yoga samadhi. Ia yang mengucapkan Om Aksara Tunggal yaitu Brahman dan mengingatkan aku sewaktu ajal akan meninggalkan badan jasmani, ia akan pergi menuju tempat yang tertinggi.
Dia yang terus-menerus mengenangkan aku dengan pikiran yang tidak terbagi. Kepada Dialah yang selalu mengingat aku sebagai yogi, oh Pata, dengan mudah sampai padaku. Setelah sampai kepadaku, mereka yang berjiwa besar ini tidak lagi menjelma ke tempat yang penuh duka di dunia yang tak kekal ini, dan mereka tiba pada kesempurnaan tertinggi. Dari alam Brahman selanjutnya ke bawah, oh Arjuna, semua dunia mengalami kelahiran kembali. Tetapi setelah mencapai aku, wahai Arjuna, ia tidak akan kembali lagi ke kelahiran. Yang mengetahui bahwa hari Brahman sama dengan jangka waktu 1000 yuga, dan bahwa malam daripadanya 1000 yuga adalah hari siang malam Brahma yang diketahui oleh manusia. Pada saat datangnya siang hari, semua yang tak nyata timbul menjadi nyata, dan pada waktu malam hari tiba, yang nyata kembali pada yang disebut tak nyata. Yang nyata itu juga muncul kembali berulang kali dan lenyap kembali tak berdaya pada tibanya malam, oh Arjuna, dan muncul kembali pada datangnya siang hari. Lebih tinggi dari semua yang tak nyata ini ada pula yang tak nyata, kekal abadi, tidak termusnahkan, walaupun semua yang lainnya musnah sirna. Yang tak nyata ini disebut kekal abadi, dikatakan memiliki tempat tertinggi. Jadi siapa mencapainya tak kembali, itulah tempatku yang tertinggi. Dia jiwa yang tertinggi ini, oh Arjuna, di dalam mana semua yang ada tinggal, dan yang mana meliputi segala yang ada, sesungguhnya dapat dicapai dengan kebaktian tunggal. Sekarang aku ajarkan kepadamu, oh Arjuna, bila para yogi yang menemui ajal tidak akan kembali lagi, dan juga bila yang pergi tetapi kembali lagi. Api cahaya siang hari purnama dan 6 bulan waktu matahari ada di utara Khatulistiwa. Apabila pada saat itu ajal tiba, orang yang mengetahui Brahman pergi kepada Brahman. Asap malam hari bulan mati dan 6 bulan musim matahari ada di selatan. Apabila saat itu ajal telah memanggil, yogi yang mencapai cahaya bulan akan kembali lagi. Terang dan gelap ini adalah dua jalan yang abadi yang dipandang di dunia ini sebagai jalan yang satu ditempuh orang tidak kembali lagi, dan yang lain ditempuh orang tetapi kembali lagi. Dengan mengetahui sifat hakiki kedua jalan ini, oh Arjuna, para yogi tidak pernah bimbang hati. Karena itu setiap saat, hai Arjuna, teguhkan imanmu dalam ajaran yoga. Pahala kebajikan tersurat dalam kitab-kitab suci Weda dalam hal beryatnya, tapa berata dan bersedekah harta, tetapi semuanya itu dilampaui oleh yogi yang mengetahui segala sesuatu ini dan mencapai tempat utama yang tertinggi. Nah, begitulah bab ke-8 dari Bhagavad Gita. Nah, saya lanjutkan ke bab 9. Sampai jumpa.